Sebenarnya saya sudah lama mempelajari tentang Jakarta dan saya pernah menulis beberapa artikel tentang hal itu. Walaupun saya sendiri sebenarnya tidak berencana untuk menjadi kepala daerah di sini, ya. Jadi ide untuk maju ke pencalonan gubernur DKI itu baru tanggal 2 Februari 2016 yang lalu. Jadi baru sebulan lebih sampai sekarang ini. Kelihatannya memang ada masalah-masalah besar yang ada di Jakarta ya, yang memerlukan satu penanganan secara terencana, sistematik, efektif, dan memang harus dipimpin oleh seseorang yang punya pemahaman terhadap persoalan-persoalan mendasar yang ada di Jakarta ini dan punya ketegasan untuk mengambil keputusan di lapangan, tapi tetap memelihara sopan santun di tengah-tengah masyarakat kita ini. Jadi saya melihat bahwa kalau sekiranya kepemimpinan itu diteruskan oleh petahana sekarang, ya keadaan Jakarta ini makin hari makin kisruh ya, karena tidak ada satu tindakan terencana dan sistematik, tindakan tidak efektif, tapi yang muncul itu tiap hari ribut aja. Nah, itu yang saya tidak inginkan terjadi di Jakarta, dan itu juga merupakan salah satu faktor yang mendorong mengapa saya tertarik untuk maju dalam pencalonan gubernur di Jakarta ini. Saya punya ide, punya gagasan yang saya katakan sudah lama saya pikirkan berdasarkan pengalaman saya yang lalu juga di pemerintahan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah pusat ya, menyelenggarakan begitu banyak kegiatan yang sebenarnya di ibu kota negara Republik Indonesia, tapi sebenarnya kalau ditanya di mana sih wilayah ibu kota negara Republik Indonesia itu yang memang di bawah kontrol dari pemerintah Republik Indonesia, kenyataannya kan tidak. Kenyataannya wilayah pemerintah pusat itu cuma di Istana Negara. Keluar pintu istana itu sudah wilayah pemerintah daerah. Nah, begitu juga pemerintah daerah sendiri pada sisi yang lain itu menghadapi kesulitan untuk membenahi Jakarta karena dia pertama berhadapan dengan pemerintah pusat, kedua berhadapan dengan pemerintah di Jawa Barat dan Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Banten. Nah, dan ini menyebabkan persoalan-persoalan mendasar di Jakarta, persoalan pemukiman, ya, apalagi sampai masuk ke sektor yang lebih kecil lagi, yaitu pemukiman kumuh, ya, masalah banjir, masalah sampah, kemacetan lalu lintas, masalah pekerja sektor ya, informal itu tidak terpecahkan sampai hari ini, ya, karena kesulitan pemerintah pusat untuk menangani, karena dia di sini adalah kewenangannya pemerintah daerah suruh menangani sendiri, dia juga tidak bisa berkoordinasi dengan Jawa Barat dan Banten. Karena itu pikiran saya sejak beberapa tahun yang lalu itu suatu ketika pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta itu dilikuidasi, nggak ada lagi. Ya, saya kira ini ide yang orisinal yang nggak pernah dikemukakan oleh orang sebelumnya. Dulu pernah ada pikiran untuk menjadikan gubernur Jakarta itu gubernur Jabodetabek, ya, tapi tidak kunjung terlaksana karena itu akan mencaplok sebagian wilayah Jawa Barat dan sebagian wilayah Banten dimasukkan ke dalam gubernur Jabodetabek itu. Tapi saya tidak akan mencaplok wilayah Jawa Barat dan Banten, tapi melikuidasi pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta itu sehingga Jakarta ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Dan jadi Jakarta bukan lagi milik warga Jakarta, tapi Jakarta adalah milik seluruh orang Indonesia. Inilah ibu kota kita. Kalau orang datang dari daerah pergi ke Jakarta, sekarang ini bukan pergi ke ibu kota, pergi ke daerah juga, namanya daerah khusus ibu kota. Jadi saya pun berpendapat ya istilah daerah khusus ibu kota Jakarta itu satu istilah yang contradictio inter minnes, ya, satu yang mengandung pertentangan di dalamnya. Di satu pihak ini adalah ibu kota negara Republik Indonesia, dia pusat, tapi di lain pihak dia pemerintah daerah khusus ibu kota, itu kan tabrakan. Nah, jadi pemerintah pusat juga tidak bisa berbuat banyak, dan itu kewenangan gubernur untuk menangani Jakarta. Nah, sementara gubernur Jakarta sendiri kalau ingin menangani sesuatu dia terbentur dengan pemerintah pusat juga, terbentur juga dengan pemerintah Jawa Barat dan pemerintah
Provinsi Banten. Jadi lebih baik dilikuidasi saja. Jadi pemerintah DKI Jakarta tidak ada lagi gubernur satu ketika nanti, tapi akan dipimpin oleh seorang menteri yang langsung tanggung jawab kepada presiden, dan DPRD DKI juga nggak ada. Nanti diintegrasikan ke DPR pusat, sehingga di DPR pusat nanti ada komisi ibu kota. Yang ada itu menteri wilayah ibu kota, di DPR partnernya ada komisi ibu kota. Dengan demikian persoalan-persoalan yang mendasar, persoalan yang selama ini menjadi kendala untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar di Jakarta itu secara sistematik itu bisa diatasi. Tapi ini tentu tidak bisa segera. Ini memerlukan waktu paling tidak 5 tahun, mungkin 10 tahun. Tapi bisa dengan dipercepat tuh 5 tahun. Dan saya dalam hal ini tidak lagi berteori. Teorinya saya paham betul. Ini teorinya di bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Tapi dalam praktek saya juga pengalaman juga menangani penyatuan 2 departemen, memisahkan 1 departemen menjadi 2, dan saya pernah juga melepaskan kewenangan 3 departemen, Departemen Kehakiman, Departemen Agama, kemudian Mabes TNI, dalam hal pengadilan. Yang 50 tahun tidak bisa dikerjakan orang, saya dalam waktu kurang dari setahun bisa memindahkan seluruh kewenangan pemerintah di bidang peradilan, diserahkan kepada Mahkamah Agung seluruhnya, tanpa menimbulkan masalah apapun. Jadi saya belajar sama orang Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya lah yang bikin aturan itu. Saya 2 kali membuat undang-undang pemerintah daerah, yaitu undang-undang tentang pembentukan daerah istimewa Aceh tahun 58, diubah dengan undang-undang tentang Nanggure Aceh Darussalam sebagai daerah otonomi khusus. Kemudian sesudah Helsinki, saya juga yang mengubah undang-undang itu menjadi undang-undang pemerintahan Aceh. Saya dengan Menteri Dalam Negeri pada waktu itu mewakili Presiden membahas rancangan undang-undang itu. Jadi kalau soal merancang undang-undang sih minta maaf, saya bukan saya sombong, barangkali sedikit orang yang punya pengalaman. Saya jadi Menteri Kehakiman membuat lebih 300 undang-undang. Dan saya menghadapi dengan DPR, termasuk undang-undang yang sekarang dipertahankan banyak orang. Misalnya undang-undang KPK, kan saya yang buat. Tiap kali orang mau rubah undang-undang KPK selalu dikatakan, oh akan melemahkan KPK, oh tidak setuju. Orang lupa kalau undang-undang itu waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya yang draft dengan Pak Romli, dengan Pak Gani dan lain-lain. Ya, kemudian kita sampaikan melalui Presiden ke DPR. Kita bahas dengan DPR sampai selesai, sampai membentuk KPK itu. Kedua, undang-undang PPATK, ya, undang-undang tentang perubahan undang-undang 3199 tentang tindak pidana korupsi. Ya banyak orang lupa aja. Kalau misalkan di satu kasus seperti itu Pak, dari segi anggaran nanti gimana? Langsung dari PBN? Nanti tidak ada lagi anggaran pemerintah DKI Jakarta, tidak ada lagi APBD. Yang ada adalah APBN. Posnya adalah pos untuk ibu kota. Sekarang ini kan anggaran pemerintah DKI itu kan sekitar 70 triliun. Ya. Tahun sekarang ini realisasi anggarannya terlalu rendah. Jadi kalau di skala 35 provinsi, Jakarta itu urutan ke-17. Ya, jadi tidak bisa juga dikatakan gubernur petahana sekarang hebat-hebat amat gitu, enggak juga. Ya. Kalau korupsi yang dirugikan negara, tapi kalau anggaran tidak terserap yang dirugikan rakyat. Ya. Saya ini rakyat Jakarta, saya sudah bayar pajak. Ya. Saya bayar pajak nggak tanggung-tanggung. Ya. Bayar pajak tanah aja saya 100 juta lebih satu tahun. Ya. Tanah rumah ini, ya lebih 100 juta satu tahun. Kemudian saya bayar mobil. Ada berapa mobil? Lebih juga 100 juta satu tahun. Belum itu, belum ini, belum itu, belum ini. Belum pajak pendapatan, belum pajak apa. Tapi pajak itu terkumpul uangnya di DKI, tapi uang itu tidak dibelanjakan. Ya rugi siapa? Ya rugi rakyat. Ya, saya sih mungkin nggak terlalu tergantung, tapi uang pajak yang saya bayar itu, mestinya kan bisa membantu orang-orang miskin. Ya, bisa membantu kartu sehat, ya kartu pintar, kartu macam-macam itu. Jadi saya oke aja. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi atau dilakukan oleh Pak Basuki, kalau yang bagus ya terusin aja, nggak jadi masalah gitu. Bahkan ada
yang dilakukan oleh pemerintah Pak Harto dulu, ya, saya mau hidupin lagi. Posyandu. Nah, iya, posyandu itu kalau kita orang sekolah ketawa, yang enggak aja nih ibu-ibu bawa bayi, timbangannya pun kadang-kadang buat nimbang beras begitu, buat nimbang bayi, kelihatan lucu, ya. Tapi itu bagi orang kecil sangat-sangat berarti, ya. Ada pos pelayanan terpadu di kampung. Anak-anak itu kadang-kadang gigi rusak, ya. Lingkungan tidak sehat, dan macam-macam begitu. Jadi pelayanan KB tidak berjalan. Menurut saya pelayanan KB itu masih tetap perlu, ya, tetap perlu. Ini kan sejak reformasi ini kecepatan penduduk kita kan udah nggak terkontrol. Nah, jadi kalau saya sih posyandu yang zaman Pak Harto saya hidupin aja. Posyandu di kelurahan-kelurahan di mana-mana, di Condet mana-mana begitu kan. Biarin aja begitu. Lucu-lucu juga orang kampung-kampung bisa ngobrol kumpul begitu. Nah, di samping ya kartu-kartu ya tadi. Nah, jadi yang paling penting kalau hal-hal seperti itu jamin saya akan teruskan. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Oh, nanti kalau milih Pak Yusril nanti nggak ada lagi nih kartu sehat, nggak ada lagi kartu, tetap akan ada. Karena itu kan sebagian bukan program pemerintah daerah, itu sebagian program pemerintah pusat. Nah, kalau dulu saya di pemerintah pusat itu uang pengalihan kompensasi subsidi BBM. Saya sebenarnya lebih mengedepankan pendidikan politik kepada rakyat. Ya. Ini ada sesama orang yang akan ikut dalam kompetisi pemilihan gubernur. Nah, saya ingin tunjukkan kepada rakyat bahwa mereka ini semua bukan musuh saya. Ya, beda sekali dengan apa yang dilakukan di medsos setiap hari menyerang saya habis-habisan dengan segala caci maki, kata-kata yang kasar. Kadang-kadang saya diisukan sara, padahal yang bikin itu mereka. Menurut saya tidak seperti itu politik. Saya ingin mencoba berpolitik berdasarkan etika. Artinya Pak Adiasa, Pak ini, Pak Edi, semua mau jadi gubernur. Saya datangi satu demi satu. Ya, kita ini sama-sama kawan. Kita akan maju, gimana kita bangun satu kompetisi yang sehat. Tidak saya anggap Anda ini musuh, saya anggap teman, bersama-sama. Lalu ditanya, apa Anda juga mau silaturahmi sama Pak Ahok? Oh silahkan, saya bilang. Saya sangat senang kalau Pak Ahok mau bersilaturahim. Kalau ketemu saya pasti ngomong pakai bahasa Cina, nggak akan ngomong pakai bahasa Melayu. Saya bilang kan, kita kata-kata aja. Ya, saya tahu saya ini akan menjadi penantang Pak Ahok, tapi saya dengan beliau ya bisa kongko-kongko, bisa bersahabat dan tidak perlu mengerahkan anak buah terus menyerang kompetitor dengan cara-cara yang sama sekali tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Mungkin di masa yang lalu tidak ada medsos kayak sekarang, zaman dulu pakai selebaran, adalah tahun-tahun 50-an pernah, tapi tidak mengerikan keadaan sekarang ini. Nah, saya mau meninggalkan cara-cara seperti itu, lalu kita bisa bernegosiasi. Nah, antara kita sesama kita, itu telah tercapai semacam satu agreement. Ya. Pak Diasa, saya, Ahmad Dhani, Lulung, dan lain-lain. Gimana ini kita ini? Ginilah, kita ini kan semua kawan, kita ini semua saudara. Lebih baik kita amati perkembangan, baik melalui polling, baik melalui apa. Siapa di antara kita yang paling tinggi, suruh dia aja yang maju. Nah, kalau kami ini salah satu jadi wakil, alhamdulillah. Pun kalau kurang setuju sama yang lain, ya sudah kita mengikhlaskan satu dengan yang lain. Nah itu antara kami, sesama kami. Tapi kenapa dengan Pak Ahok? Ya Pak Ahok kan petahana. Iya sekarang Pak Ahok petahana. Tahun depan kalau saya menang, saya yang petahana. Kan? Nah, jadi saya bilang, dengan petahana pun bisa berunding. Apalagi saya sama Pak Ahok orang satu kampung. Ya, saya bisa kokoh sama Pak Ahok. Gimana Bang? Ya, gimana Pak Ahok? Nah, ini survei kok kelihatannya, misalnya, oh, Anda lebih tinggi dari saya. Oh, udahlah, Pak Yusril aja maju, saya enggak. Bisa terjadi. Jadi, saya ingin memulai politik itu tanpa luka. Ya, mulai dengan satu kompetisi yang sehat. Kalau nanti terjadi pertarungan sengit dalam pilkada, sesudah itu tidak menimbulkan luka. Kan sesuatu yang positif. Jadi nggak usah terus ini dianggap sebagai negatif, diolok-olok. Enggak, saya mau mulai satu tradisi baru dalam politik yang sebetulnya tidak bagus sama sekali. Ya, di zamannya orang-orang tua saya, Pak Natsir itu dengan DNID, satu ketua Masyumi, satu ketua PKI. Itu kalau di sidang kayak orang mau berkelahi aja. Tapi begitu Pak Natsir keluar dari ruangan sidang mau ke kantin,
di tempat yang biasa duduk sudah ada kopi. Lalu siapa pesan kopi? Aidit datang, saya yang pesan kopi buat saudara katanya. Jadi minum kopi sama Aidit. Biasa. Saya pun dulu ya di DPR, ya, saya jadi menteri, itu berhadapan dengan orang termasuk Yasona Lauli sekarang ini. Itu yang paling ngeyel kalau sidang DPR. Pandana Baban, Sahetapi, itu orang-orang ngeyel semua. Saya kalau bersidang, di dalam sidang saya hadapin habis-habisan. Ya, sama Sahetapi dibilang, saya nggak puas debat saudara, nanti saya tantang di televisi. Bilang, jangankan di televisi, di akhirat Pak Sahetapi mau berdebat saya akan saya ladeni. Itu berkelahi begitu di DPR. Tapi keluar itu ya sudah, saya bisa ngobrol, Sahetapi apa sekarang dia bilang ketawa-ketawa sama saya. Jadi kita memulai sesuatu tradisi politik baru. Itu yang sebenarnya ingin saya bangun. Ini understanding antara sesama. Ya, understanding ini kan kita coba juga bawa ke partai politik. Ya. Hampir semua partai politik sekarang ini percaya sama dukun survei. Ya kan? Apa Anda pikir Jokowi itu akan didukung oleh Bu Mega begitu saja? Tidak. Karena semua tim survei mengatakan Jokowi paling potensial untuk menang jadi gubernur DKI, menang jadi presiden, Megawati. Jadi saya pikir semua ketua partai sekarang ini percaya sama dukun survei. Ya, mungkin saya nggak terlalu begitu percaya karena saya akademisi juga. Saya tahu bagaimana caranya meneliti. Jadi saya nggak begitu hakul yakin dengan penelitian yang dibuat orang. Karena orang bisa juga merekayasa satu penelitian. Misalnya begini, kemarin itu Populi Center melakukan penelitian. Dia mengambil 800 sampel di 5 wilayah DKI minus Pulau Seribu. Nah, jadi dia menetapkan per wilayah diambil orang, katakanlah 100 dari Jakarta Timur, 100 Jakarta Barat, 100 gitu. Lalu ditanyain, lalu kemudian random system, dia bagaimana cara menariknya, dia margin error sekian. Nah, kalau saya bilang ini survei akal-akalan, ya, karena apa relevansinya daerah administratif tempat orang tinggal dan keputusannya menentukan pilihan pada siapa? Enggak ada urusannya. Apa karena saya tinggal di Jakarta Selatan dengan orang itu, lantas saya milih calonin? Kan enggak. Apa bedanya pilihan orang Jakarta Selatan dengan orang Jakarta Pusat dalam memilih gubernur DKI? Menurut saya enggak ada relevansinya. Nah, yang relevan, dia melihat segmen masyarakat berdasarkan kelas sosialnya. Misalnya, kelas pedagang kaki lima. Kalau pedagang kaki lima di Jakarta ini katakanlah ada 500.000, kita ambil sampel 100 orang. Kalau kaki lima punya pedagang, Anda itu milih gubernur yang kayak apa? Itu lebih relevan. Pedagang kaki lima satu, ya kan? Tukang ojek, nah berapa? Pegawai negeri, tentara. Kalau pegawai negeri DKI, ya ini ada Pak Yusril mau maju, ada Pak Ahok mau maju, ini. Pegawai DKI katakanlah ada 10.000. Siapa yang Anda pilih? Kalau diambil satu sampel, dia bilang, oh saya nggak suka sama Pak Ahok, orangnya arogan, kita dipecat-pecat mulu, mending saya milih Pak Yusril. Dipilih 50 orang, itu mungkin menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Seperti itulah kira-kira sikap dari pegawai DKI. Polisi, tentara, mahasiswa. Tapi kalau orang diambil sampel berdasarkan daerah gitu, menurut saya penelitian itu nggak menerangkan apa-apa. Ya tapi bisa saja penelitian dibuat, Pak Ahok dapat 80%, Yusril cuma 6%. Nah itu kan propaganda untuk mempengaruhi pemilih bahwa wah Pak Yusril gimana ya, kita milih percuma juga, dia cuma dapat 6%. Padahal itu tidak menggambarkan kecenderungan pilihan orang. Ya, saya bisa kritik itu ya karena kita akademisi juga, tahu saya caranya meneliti bagaimana. Itu juga salah satu kesalahannya dia. Ya. Pak Ahok kan sudah 4 tahun jadi wakil gubernur, jadi gubernur. Dan sejak Pak Jokowi jadi presiden, Ahok jadi gubernur. Ya. Sejak saat itu Ahok mulai start untuk dia maju sekali lagi. Ya kan? Karena kan dia kan jadi gubernur kan tidak dipilih langsung, dia kan menggantikan Jokowi. Nah, nanti dia mau jadi gubernur betul-betul dipilih oleh rakyat. Dia sudah bersiap. Lah saya itu mengatakan saya akan maju jadi gubernur tanggal 2 Februari. Mereka melakukan penelitian itu tanggal 18 Februari. Jadi kan saya cuma 2 minggu. 2 minggu dibandingkan dengan orang yang sudah 4 tahun. Dari segi itu aja udah nggak benar cara mereka meneliti. Tapi sudahlah, dia bilang
Ahok elektability-nya berapa persen? 96, saya 78. Ridwan Kamil udah di bawah saya waktu itu. Nah, jadi saya udah dianggap menyalip Ridwan Kamil. Jadi ya namanya orang baru 2 minggu lawan orang 4 tahun kan nggak relevan untuk dibandingkan begitu, nggak apple to apple ya. Tapi dimanapun yang namanya petahana itu kalau di polling dia pasti paling, tidak ada yang nggak paling tinggi, dia paling tinggi popularitasnya, electability belum tentu ya. Mengapa saya mengatakan kalau saya pakailah pacuannya patokannya survei ini ya. Pak Ahok itu kan masih 43-44% ya, electability-nya. Ya. Kalau petahana, kalau di bawah 65% itu nggak aman. Ya. Apalagi cuma 43-44. Kita ikuti. Tiap bulan disurvei terus. Kalau masih tetap 43, 44, malah misalnya kurang 42, 41, nah itu sudah alamat. Ya. Kecuali petahana, makin rakyat. Kalau di bawah 65%, petahana nggak ada yang aman. Iya, untuk dikalahkan makin besar. Ya. Ini teori, tapi dalam praktek-praktek juga, pengalaman praktek banyak pilkada seperti itu. Benar kita lihat Pak Foke dulu kan? Ya, Pak Foke lebih tinggi, dia 54%. Ya, apakah di polling? Tapi kan bisa dikejar, apalagi ketika sudah terjadi head to head. Nah, jadi saya sih berharap ini bisa head to head, ya. Jadi efisien, cepat. Tapi kalau tidak head to head pun mungkin saya lawan juga. Ya. Jadi toh akhirnya akan terjadi head to head juga. Ya. Kalau tidak mencapai 50+1. Ya. Biarkan dia berjalan. Kita jangan nunggu ini dulu lalu kita nggak bergerak. Salah. Partai politik itu pada akhirnya akan menentukan pilihan. Ada yang agak lebih cepat, ada juga menentukan pilihan pada saat akhir. Dan siapa yang akan mereka dukung? Ya. Partai politik itu akan mendukung orang yang mau menang. Kalau orang mau kalah, ngapain didukung? Jadi ini ayam sama telur malah lebih dulu. Nah, jadi kalau saya bilang, saya jangan bergerak dulu nanti lebih baik saya mendekati parpol. Parpol nggak akan ambil keputusan cepat. Ya, seperti Pak Ahok kan akhirnya memilih calon perseorangan, minta dukungan. Karena mungkin beliau tidak begitu sabar menunggu partai politik menjatuhkan putusan. Tidak ada yang secepat Nasdem. Kalau Nasdem kan cepat sekali kan, sudah ambil keputusan tanpa syarat mendukung Pak Ahok. Ya. Yang lain kan belum ada. Satu pun partai belum ada di luar Nasdem yang mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya nanti jalan, PDIP kan sekarang lagi mikir, ya kan, pasti sudah tidak mau dukung Pak Ahok. Ya. Sementara sekarang ini keadaan itu sudah mengerucut, opini itu sudah terbentuk. DKI ini pertarungan Yusril lawan Ahok, ya kan, sudah seperti itu. Opini itu sudah seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah PDIP dalam waktu singkat bisa memunculkan calon ketiga yang bisa ngalahkan Yusril maupun ngalahkan Ahok? Tadi malam saya ketemu Ganjar. Gimana bos? Dengar-dengar nih gadang-gadang calon. Janganlah katanya. Janganlah kita disuruh-suruh maju berat ini. Ya, saya udah tahu Ganjar udah begitu. Ibu Risma jauh-jauh hari sudah nggak. Nah, sekarang siapa yang dimajukan oleh PDIP? Ya, mau mengajukan siapa? Kecuali Puan Maharani barangkali diturunkan jadi calon gubernur, belum tentu juga dia mau kan? Atau siapa? Atau Boy Sadikin atau siapa? Nah, jadi kalau dalam analisis saya ya, PDIP kalau majukan calon sendiri belum tentu dia menang. Karena itu ruang negosiasi jadi terbuka. Nah, jadi bisa nggak dapat sama sekali atau dapat sebagian. Politik mesti berhitung, kita mesti realistis juga. Untuk apa mengharap-harap bintang hujan di langit, air di tempayan ditumpahkan kata orang kan? Jadi daripada kita mengharap yang bukan-bukan, yang konkret. Itu bagi saya ada ruang negosiasi. Jadi dengan partai-partai lain saya sudah nego. Karena kelihatannya dengan opini yang terbentuk sekarang ini, susah bagi partai untuk menunjukkan calon ketiga. Ya makanya itu
beberapa kawan yang calon juga sekarang udah mengatakan, Bang, kalau abang paling tinggi ya udahlah, saya nggak ikut. Nah, itu sudah ada, saya nggak usah sebut namanya siapa. Tapi sudah ada dua tiga orang yang bicara begitu. Bukan dari nama-nama yang disebut ya untuk menjadi calon gubernur sekarang. Ya, ada yang mengatakan ya kalau abang pilih saya jadi wakil, alhamdulillah. Kalau abang karena harus negosiasi orang lain ya sudah, saya ikhlas saja. Ini kan semua ini kawan-kawan ini kan. Jadi bukan orang lain ya. Saya ketua partai ini kawan-kawan saya semua. Mana yang nggak kawan? Jan Farid, Abu Rizal, Golkar aja saya yang ngurusin partai pakai macam gitu kan. Jadi saya betul-betul tidak bikin susah orang. Ya. Jadi Golkar ketika kisruh datang ke saya, gimana? Selesaikan. P3 juga gitu. Jadi bagi saya nggak apa-apa. Semua ketua partai ini saya anggap kawan semua. Kalau Golkar sih saya pikir kecenderungannya begitu. Golkar, mudah-mudahan PKS juga nomor dekat ini, PAN begitu, Gerindra, nah PDP mudah-mudahan kalau bisa berunding saya sangat senang. Kalau Demokrat saya sudah bicara dengan Pak SBY, Pak SBY bilang Demokrat nggak punya calon, ya ada disebut-sebut Nahrawi katanya. Ya, tapi nggak tahu lah katanya. Itu pertimbangannya Betawi kata Pak SBY. Jadi belum ada keputusan juga. Tapi Demokrat nggak punya calon. Jadi sekarang nih begini loh. Dulu kita ini marah-marah sama Pak Harto. Ya, Pak Harto ini terlalu lama berkuasa. Ya. Lalu tidak muncul pemimpin-pemimpin yang baru. Sekarang ketika dibebaskan, kita susah mencari pemimpin. Ya kan? Kalau jadi presiden, saya sudah mengalami dulu, bantuin SBY, nyusun kabinet. Mencari 35 orang untuk jadi menteri. Itu nggak gampang. Ini banyak orang asal cuap-cuap ngomong tapi suruh kerja belum tentu bisa. Ya sudah, ya kita sudah banyak juga melakukan memberikan penjelasan, masukan dan segala macam. Ya kita berharap dalam waktu dekat ini beliau sudah mengambil keputusan. Berarti sudah pernah ketemu Pak? Belum, saya belum ketemu. Saya dengan Pak Ical aja belum pernah ketemu sampai sekarang. Telepon-teleponan ya, dengan Idrus Marham dengan apa-apa. Ya. Jan Farid aja saya belum ketemu, karena tiap hari sibuk aja. Gitu. Tapi ya teman-teman yang lain bertemu. Tadi malam tuh Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang dengan Bendara ketemu Jarod Wagub DKI. Maka belum lapor sama saya nih, apa pembicaraannya sama Jarod. Jadi itu kalau itu sih kita mau melamar Jarod tidak bisa, karena itu keputusan ada di tangan Bu Mega. Ya, dan semuanya akan patuh. Ya, yang berani menolak tuh Bu Risma. Bu Risma kan disuruhnya dia menolak, dia nggak mau. Apalagi dia baru terpilih wali kota Surabaya, dia suruh maju ke DKI, berat bagi dia kan. Dan dia sudah mengatakan dia nggak mau. Nah, Ganjar, ya, tadi malam sudah ketemu sama saya, berat gitu. Ya saya terima aja. Boy Sadikin atau Pak Jarod ataupun anak Bu Mega sendiri yang laki-laki itu kan. Bagi saya nggak apa-apa. Saya itu bekerja sama dengan orang itu nggak masalah. Ya. Sekian lama saya bekerja sama dengan orang itu nggak konflik. Ya. Konflik itu orang ketiga. Itu yang jadi masalah. Bagi saya problem itu adalah elektabilitas. Ya. Mungkin kalau orang kenal sih saya pikir sebagian besar orang kenal. Gitu. Jadi kecuali orang nggak pernah nonton TV kali gitu kan. Jadi banyak upaya kita lakukan. Ada pendekatan terhadap tokoh-tokoh ya, di Jakarta ini, ormas-ormas, lembaga-lembaga pengajian dan lain-lain begitu. Tapi juga ada yang memang saya terjun langsung ke masyarakat. Misalnya saya jalan ke kampung-kampung, ya orang belusukan, saya bilang enggak. Saya di situ disuruh orang jadi khotib sembahyang Jumat, ya, jadi imam sembahyang Jumat lalu bicara sama masyarakat. Jadi nggak bisa dibilang saya ngikutin Jokowi. Setahu saya Jokowi nggak pernah jadi khotib. Jadi beda dong jadi itu ada satu cara yang bagus ya. Saya tidak memanfaatkan masjid untuk kampanye, tapi masyarakat itu senang. Pak Yusril datang sini nanti jadi khotib ya. Oke, saya datang gitu. Jadi banyak hal-hal seperti itu dan kita mencari
dialog dengan masyarakat itu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apa sih pikirannya mereka? Bukan seperti hasil research kita, tapi mendengar mereka apa, dan itu juga memberikan harapan kepada rakyat dan kemudian memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Jadi sebenarnya dari dulu banyak persoalan tanah, apartemen dan lain-lain di Jakarta ini dibawa ke saya selesaikan juga. Bahkan pada waktu itu Pak Jokowi pernah suruh mereka nemui saya. Kalau satu apartemen di mana begitu, di Jakarta Barat begitu. Ada masalah, mereka suruh saya tangani.